Dia punya banyak uang, tapi lihat enggak, make enggak, megang enggak, hanya ada catatannya juga dia enggak tahu siapa yang nyatet. Jadi tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. sesuatu menjadi spesial kalau orang itu khairun nas anfa'uhum linnas, dikasih oleh Allah kemudian dijadikan jalan bagi yang lain. Nah, itu udah bagus. Jadi sekarang kita udah mulai melihat nih, siapa kira-kira orang yang disukai Allah, atau kita disukai Allah atau tidak nih. Di antaranya adalah kita dijadikan jalan oleh Allah untuk bagi kemaslahatan bagi makhluk-makhluk yang lain. Jadi kalau kita dikasih aja sih nggak ada apa-apanya, itu ngeberat-beratin hisab di akhirat. Tapi kalau kita diberi sesuatu, lalu diberi jalan, sesuatu yang Allah titipkan ini manfaat bagi orang lain, nah itu udah ciri-ciri. Jelas tidak nih hadirin? Jadi kita jangan dulu, aduh saya senang saya dapat uang, saya senang saya punya ini, punya itu, itu belum ada apa-apanya. Tapi ketika sudah diberi, kemudian Allah beri jalan, kita bisa menjadi jalan orang makan, jalan orang berpakaian, jalan orang dapat rezeki, jalan orang dapat ilmu, jalan orang dapat, nah ini sudah lebih tinggi daripada sekedar Allah menitipkan dunia kepada kita. Makanya kalau orang, kan tidak mudah sedekah itu, ada orang yang punya uang tapi dia tidak bisa mengeluarkan uangnya, dikunci oleh Allah dengan dia jadi pelit. Dia punya banyak uang tapi lihat enggak, make enggak, megang enggak, hanya ada catatannya juga dia enggak tahu siapa yang nyatet. Jadi tapi dia kekunci oleh rasa senang memiliki. Ah, ini rugi, ini enggak ada apa-apanya sama sekali. Dia enggak rasakan manfaatnya, dia juga enggak bisa membuat manfaat bagi orang, tapi yang pasti dia akan tersiksa oleh apa yang dia miliki. Dan ini akan jadi beban di dunia, beban di akhirat nanti, ya. Nah, tapi ada lagi yang lebih tingginya dari itu. Jadi kalau orang dititipi dunia, ya biasa aja, sesuka Allah. Apakah orang kaya karena pintar? Oh enggak, bukan karena pintar, karena Allah ngasih aja. Yang pintar juga dikasih sedikit ada. Apakah orang bisa kaya karena soleh? Enggak juga, ya banyak yang soleh-soleh juga tidak dikayakan oleh Allah, tapi hatinya kaya. Tapi kalau orang dikasih dunia, kemudian dikasih jalan oleh Allah untuk di hatinya jadi ringan, pikirannya jadi terpikir, kemudian ada orang yang memerlukan di sekitarnya, lalu oleh Allah diberikan kemudahan, bisa, itu udah lebih tinggi daripada dunia yang diberikan. Nah, tapi belum selesai. Ada lagi yang paling disukai Allah. Kalau tadi baru jadi jalan banyak ya. Orang jadi jalan rezeki banyak. Itu sudah lebih baik daripada hanya pengumpul rezeki. Tapi yang paling tinggi yang Allah sukai, innallaha yuhibbul muhsinin wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Tadi berapa? Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah, Ali Imran. Kenapa jadi gampang lupa begini? Tadi apa, Farouk? Al-Baqarah 195 ya. Wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin itu 5 kali disebutnya dalam Quran ya. Ini paling banyak. Nah, ada yang lebih tinggi lagi, yaitu yang lebih dicintai Allah itu, yaitu dia jadi jalan bagi hamba-hamba Allah dan dia diberikan nikmat ikhlas. Jadi ini yang top, yang harus kita rindukan pada diri kita adalah kita dijadikan jalan maslahat bagi hamba Allah dan diberikan ikhlas. Ingat ya, orang sedekah banyak, tapi belum tentu diberikan ikhlas. Jadi kalau Allah mencintai seorang hambanya,
yaitu Allah memberikan nikmat ikhlas. Halo? Nah, yang ini yang harus kita irii, yaitu orang yang diberi nikmat ikhlas, ya. Ada nikmat dunia, alhamdulillah. Ada nikmat kita bisa jadi jalan bagi orang lain, alhamdulillah. Itu lebih tinggi ya dibanding nikmat pengumpul. Tapi nikmat terbesar adalah dari Allah tuh dititipi dunia, dijadikan jalan bagi yang lain, dan Allah berikan keikhlasan. Artinya dia dapat puncak karunia. Karena yang diterima tuh yang ikhlas. Nah, jadi kalau kita lihat siapa nih orang yang paling disayang Allah, yang paling diberikan nikmat spesial, lihat orang itu dikasih enggak oleh Allah kemampuan maslahat dan dikasih ikhlas. Karena ada orang yang sedekah, nolong orang, tapi kelihatannya ujub, ria, takabur, ya. Dia senang sekali diketahui orang, dia senang dipuji orang, dia senang dikagumi orang, dia senang dibalas budi orang. Dia baru jadi jalan aja. Ini banyak yang di sini ya, tetapi lebih sedikit dibanding yang dititipi dunia. Nah, jadi kalau kita sekarang mau tahu ciri-ciri orang yang disukai Allah adalah diantaranya adalah orang yang diberi kemampuan berbuat maslahat dan diberikan karunia ikhlas. Orang yang ikhlas itu orang yang bersih dari kemusyrikan. Jadi ini puncaknya karunia dari Allah itu adalah ketika Allah memberi jalan kita lepas dari kemusyrikan, lepas dari kerinduan dipuji, dihargai, dikagumi, dibalas budi, dicintai oleh makhluk, tapi bulat aja semua yang dilakukan nih lillahi ta'ala. Ini tuh karunia Allah, hadirin. Ya, kita mah hanya baru ingin, baru ikhtiar, baru memohon, itu wilayah kita. Tapi jadinya kita diberikan ikhlas, itu hidayah taufik Allah. Jadi kalau mau minta jadi orang ikhlas. Ini benar-benar nikmat yang tidak ada bandingannya. Makanya doa ini kelihatannya orang agak kurang nih doa. Allahumma inna bisa inna saya atau kami. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunanmu dari apa-apa yang tidak kami tahu. Ayo, nanya, berapa banyak yang serius doa ini? Padahal ini kuncinya keikhlasan. Kita kan sekarang, kita memang tidak menuhankan pohon, tidak menuhankan berhala, tapi kita bisa menuhankan penilaian makhluk. Ingin diakui, dipuji, dikagumi, dibalas budi, dan itu bisa mendominasi hati kita sehingga menjadi niat dari amalan kita. Itu udah syirik tuh. Tapi kan syirik kecil, namanya syirik, inna syirka la dzulmun azim. Syirik itu kezoliman yang sangat besar. Mencuri itu zolim, menipu itu zolim. Tapi kalau udah syirik, dia punya Tuhan yang lain selain Allah, nah itu sudah merupakan kezoliman yang sangat besar. Itu nggak ada tandingannya. Itu sebabnya orang yang syirik, walaupun banyak amalnya, tidak diterima kalau niatnya untuk mengabdi kepada selain Allah.